Assalamualaikum, selamat siang Pak Leda. Selamat siang, Bu Eka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Leda hari ini? Alhamdulillah, hari ini sehat, Bu Eka. Baik. Bagaimana kalau kita duduk di depan taman supaya lebih nyaman ngobrolnya Pak Leda? Oh ya, Bu Eka. Monggo-monggo, Bu Eka. Nah, silakan Pak Leda, apa yang ingin Pak Leda bincangkan saat ini? Terima kasih ya, Bu Eka. Mohon maaf sebelumnya kalau saya sudah mengganggu waktu jenengan. Jadi begini, Bu Eka. Saya itu ada permasalahan dengan murid saya. Murid-murid saya ini sekarang ini merasa bosan dan kurang fokus dengan pembelajaran yang saya berikan. Gitu, Bu Eka. Eh, Kesulitannya seperti apa nggih Pak nggih? Coba diceritakan Pak. Nah, akhir-akhir ini, Bu Eka, mereka itu sering tidak fokus dengan apa yang saya sampaikan. Kemudian mereka itu juga kadang merasa bosan dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena kan saya tahun ini kan mengajar di kelas 6, Bu Eka. Nah, di kelas 6 ini kan ada percepatan materi. Okay. Jadi saya lebih banyak ke dalam pemberian materi ke anak-anak. Jadi akhirnya mereka itu merasa apa ya, bosan gitu, Bu Eka, dan kurang fokus ketika saya menjelaskan ini. Apa yang mereka tangkap itu berbeda dengan apa yang saya jelaskan atau saya berikan gitu. Dan setidaknya itu mereka tidak bisa 100% penuh gitu, Bu Eka. Oh, begitu. Jadi, murid-murid Pak Leda tidak fokus dan merasa bosan dalam pembelajaran. Oh iya, Pak. Jadi, apa yang Pak Leda ingin capai atau kita hasilkan dari perbincangan kita hari ini? Begini, Bu Eka, jadi saya tuh ingin murid-murid saya itu memiliki fokus yang baik dalam pembelajaran. Tuh. Dan yang kedua, mereka juga bisa hilang rasa kebosanan itu ketika saya memberikan pembelajaran. Itu, Bu Eka, yang saya ingin Baik, capai Pak. dari tujuan kita membelajar, tujuan percakapan ini. Baik, Pak Leda. Sekarang coba Pak Leda ceritakan lebih detail tentang permasalahan Pak Leda. Begini, Bu Eka, ketika saya ngajar anak-anak, anak-anak itu wajahnya itu lesu gitu, Bu Eka, lemes itu, kurang fokus itu. Khususnya kalau mata pelajaran matematika, Bu Eka. Aduh, sudah pusing kepalanya gitu ya. Baru saya memberikan materi apa gitu ya. Mereka enggak bisa menangkap gitu, enggak bisa fokus gitu, Bu Eka. Terus ketika saya memberikan soal atau apa ya, apa ini, penilaian gitu ya, yang formatif gitu, mereka itu, aduh Pak, capek Pak gitu. Seperti itu, Bu Eka, yang saya hadapi saat ini. Hmm, jadi anak-anak kurang kondusif ya, Pak. Juga mereka juga kurang fokus dengan yang Bapak sampaikan. Menurut Pak Leda, kelas yang kondusif itu yang bagaimana, Bapak? Kelas yang kondusif itu kelasnya yang tenang, kelasnya yang damai, murid-muridnya bisa fokus dengan apa yang guru berikan, kemudian mereka juga bersemangat, datang ke sekolah semangat, kemudian ketika pembelajaran pun semangat, dan di semua mata pelajaran mereka bisa semangat. Mungkin seperti itu ya, Bu Eka ya? Jadi menurut Bapak, kelas yang tenang, tidak ramai, dan anak-anak memberi perhatian penuh kepada gurunya. Begitu ya, Pak? Ya, Bu Eka, ya. Menurut Pak Leda, dalam skala 1 sampai 10, murid-murid Pak Leda sudah sampai di skala berapa saat ini, Pak? Hmm, Kalau saat ini sih mungkin masih di tengah-tengah, Bu Eka ya.
sekitar 5 mungkin Bu Eka. Oh, iya, iya, iya. Eh, baik. Apa rencana Pak Leda dalam menyelesaikan permasalahan tersebut? Eh, Mungkin dengan pembelajaran yang menarik mungkin ya Bu ya. Atau memberikan kemerdekaan ke anak-anak mungkin. Pembelajaran menarik dan memerdekakan anak-anak. Menurut Pak Leda, kemerdekaan anak itu yang seperti apa ya Pak Leda ya? Kemerdekaan anak-anak itu mungkin kalau mereka bisa belajar sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat mereka, kemudian apa ya, mereka bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, mereka tidak terkekang dengan banyaknya materi, kemudian apa ya, mereka bisa merdeka dengan dirinya sendiri, mereka bisa luasa di dalam kelasnya. Ini seperti itu Kak Bu Eka. Apa strategi Pak Leda dalam mewujudkan hal itu? Nah, ini Bu Eka. Saya punya angan-angan ini, saya pengen ngajak anak-anak untuk bisa melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Itu Bu Eka. Karena kalau menurut saya ya, pembelajaran yang berdiferensiasi itu kan sesuai dengan minat, sesuai dengan bakat mereka, kemudian mereka juga bisa belajar sesuai dengan gaya belajar mereka yang senang dengan kinestetik, senang dengan audio, senang dengan visual. Mereka jadi bisa belajar sesuai dengan keinginan gaya belajar mereka gitu mereka. Kemudian ketika mereka menyelesaikan penilaian pun mereka bisa memilih penilaian-penilaian yang sesuai dengan minat, bakat, gaya belajar mereka. Mungkin seperti itu ya, Bu Eka. Angan-angan saya ini. Baik Pak Leda, rencananya kapan Pak Leda untuk melaksanakan rencana aksi Pak Leda tersebut? Hmm, rencananya sih masih lusa ya, Bu Eka. Masih lusa, Bu Eka. Ya, karena saya ini kan harus tahu terlebih dahulu kesiapan belajar mereka, kemudian gaya belajar mereka seperti apa, minat belajar mereka itu apa itu. Jadi mungkin untuk beberapa hari ini atau besok ini saya coba akan mencari informasi atau data-data itu melalui dialog dengan mereka atau melalui angket. Baik Pak Leda, siapa yang akan Pak Leda ajak untuk membantu mewujudkan tujuan Pak Leda tersebut? Rencana saya teman sejawat saya Bu Eka. Jadi di kelas 6B ya, beliau nanti yang akan saya ajak untuk membantu rencana aksi saya ini. Karena kan kita kan satu rombel kan setidaknya kan ada kesinambungan, ada hubungannya gitu. Mungkin praktek baik yang ada di saya bisa dilaksanakan di kelas beliau. Baik Pak Leda, sekarang apa yang Pak Leda dapatkan dari percakapan kita ini Pak? Nah, alhamdulillah sekali Bu Eka, terima kasih sekali karena sebenarnya tadi di awal saya bingung dengan permasalahan yang saya hadapi dari murid-murid saya yang kurang fokus, murid-murid saya yang bosan dengan pembelajaran saya, dengan tuntunan dari Bu Eka yang tadi saya bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Solusinya dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Sampai saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi saya ini, insya Allah saya lakukan
lusa, karena besok saya harus mencari terlebih dahulu data dan informasinya, baru nanti lusa insya Allah akan saya laksanakan pembelajaran diferensiasi itu. Kemudian dalam pelaksanaan aksinya, saya akan mengajak rekan sejawat saya untuk bisa membantu saya, mungkin juga bisa kita berbagi praktik baik dengan beliau. Jadi alhamdulillah sekali Bu Eka, terima kasih sekali. Tadi saya sudah dibantu dan sudah diarahkan. Begitu Bu Eka. Baik Pak Leda, kira-kira kapan ya kita bisa bertemu lagi? Saya ingin melihat hasil dari rencana yang Pak Leda lakukan. Ya Bu Eka, rencana saya baru besok kan saya mencari data dan informasi dari setiap murid saya ya. Lusa saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian nanti saya ngobrol dulu dengan rekan sejawat saya. Minggu depan mungkin bisa Bu Eka? Baik Pak Leda, saya akan menunggu hasilnya, semoga lebih baik. Sekarang bagaimana perasaan Pak Leda setelah berbincang dengan saya hari ini? Senang sekali Bu Eka, luar biasa. Karena Bu Eka luar biasa sekali memberikan arahan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan Bu Eka dengan solusi yang saya dapatkan tadi bisa memberikan kebermanfaatan untuk saya. Setidaknya menambah ilmu baru Bu Eka ya untuk saya. Baik Pak Leda, terima kasih untuk pertemuan selanjutnya pada saat kita refleksi apa yang Pak Leda inginkan dari saya. Mungkin nanti saya akan menceritakan ke Bu Eka tentang progres yang saya dapatkan dari beberapa hari melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu. Nanti Bu Eka saya harapkan ada umpan balik mungkin ya. Paling tidak kan Bu Eka sudah pernah itu melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Setidaknya nanti bisa memberikan umpan balik dari pembelajaran berdiferensiasi yang saya lakukan. Gitu, Bu. Nanti rencana saya pembelajaran berdiferensiasi itu tidak 1 atau 2 hari saya laksanakan secara berturut-turut Bu Eka. Jadi sehari saya laksanakan, nanti kemudian hari kemudian harus saya laksanakan. Saya ingin melihat progresnya, apakah kenaikan gitu Bu Eka. Jadi sehari saya laksanakan pembelajaran berdiferensiasi lengkap dengan media pembelajarannya. Kemudian besoknya tidak pembelajaran berdiferensiasi, baru besoknya lagi pembelajaran berdiferensiasi. Dari situ nanti kira-kira ada nggak ya anak perubahannya dalam fokus dalam menanggulangi rasa bosannya. Gitu ya Bu Eka ya. Baik, terima kasih Pak Leda. Semoga Pak Leda bisa menjalankan rencana Pak Leda yang sudah Pak Leda susun secara baik, bisa meningkatkan skala tadi yang Pak Leda sebutkan dari 5, mungkin besok pas kita ketemu lagi sudah meningkat ya Pak Leda ya. Nah, amin Bu Eka, terima Baik, kasih. baik Pak Leda. Makasih banyak ya Bu Eka, karena Bu Eka sudah banyak membantu sekali. Minggu depan ya Bu Eka, kita bertemu Iya, lagi, kita ngobrol iya, lagi Bu Eka. Makasih sama-sama Bu Pak Eka. Leda. Semoga bermanfaat ya Pak Leda ya. Sama-sama Bu Eka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.